Seorang yang sholat itu memang hendaknya memahami apa yang dia ucapkan itu. Jangan kemudian dia mengucapkan dan kemudian tidak tahu apa yang dia ucapkan. Termasuk jangan sampai dia juga seperti orang yang dalam keadaan mabuk gitu. Dia membaca sesuatu tapi tidak sadar apa yang dia baca. Ketika ruku kemudian baru sadar, tadi saya baca surat apa ya. Yang kata ulama ini ya hampir sama juga dengan orang mabuk ini. Dia tidak sadar apa yang dia baca tadi, dan kemudian dia melanjutkan aktivitasnya. Jadi memahami apa yang dia baca. Tadi saya baca surah ini, saya baca surah ini, bukan kemudian melanglang buana. Sehingga dengan adanya larangan ini, maka sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulai berpantang dari minum khamr, terutama saat-saat menjelang dekat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, bisa beraktivitas dengan nyaman. Dan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman. Kita gunakan karunia kesehatan, kesempatan ini di dalam rangka untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Maidah. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, maisir, judi, al-ansab, sesembahan selain Allah, persembahan untuk sesembahan selain Allah, wal ansab wal azlam, dan juga anak panah untuk mengundi nasib, rijsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan rijis yang termasuk dari perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka hendaklah kamu menjauhinya agar kamu beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu tidak lain menginginkan kepada kalian untuk menjadikan permusuhan dan kebencian di antara kalian di dalam khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah, dan memalingkan kalian dari ingat kepada Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian itu akan berhenti? Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah.
Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, supaya mereka itu tidak mengharamkan hal yang baik yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya mereka itu memakan dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang halal dan baik. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang satu hal yang berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan, yang dalam hal ini adalah khamr dan judi. Tentang khamr dan judi ini sesungguhnya pengharamannya kalau kita lihat di dalam sejarah adalah dengan cara at-tadarruj atau secara bertahap. Di dalam riwayat dari Ahmad dan dari Abu Hurairah, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, beliau itu mendapatkan wahum yashrabunal khamra wa ya'kulunal maisir. Beliau mendapatkan bahwasanya kalangan sahabat dari Ansor, orang-orang di Madinah itu banyak meminum khamr dan juga banyak makan dari judi. Maka dalam hal ini mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua hal ini, tentang khamr dan judi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk menjawab apa yang mereka tanyakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah bahwa di dalam khamr dan judi itu ada dosa yang besar, atau dalam qiraah yang lain ada dosa yang banyak, ada manfaatnya. Jadi ada dosanya, ada manfaatnya, ada mudaratnya, ada manfaatnya. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, atau dalam qiraah yang lain wa ismuhuma aksaru min naf'ihima, dosanya itu lebih besar, lebih banyak daripada manfaatnya, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Yang isyaratnya sesungguhnya bagi mereka yang mau mempergunakan akalnya dengan baik, pasti mereka akan menjauhi dua hal ini, yaitu khamr dan judi. Karena walaupun di dalamnya ada manfaat, akan tetapi lebih besar mudaratnya, lebih besar dosanya, sehingga mereka yang mempergunakan akal seharusnya sudah menjauhi dua hal ini, karena mudaratnya lebih besar di dalam hal ini dibandingkan dengan manfaatnya. Akan tetapi kemudian faqalan nas ma harrama alaina innama qal ismun kabir. Akan tetapi karena di dalam ayat ini kemudian belum ada pengharaman, mereka menyatakan ma harrama alaina, Allah itu tidak mengharamkan bagi kita. Hanya saja Allah menyatakan ismun kabir, di dalamnya ada dosa besar, ada banyak mudarat. Karena itu mereka masih tetap melanjutkan aktivitas dalam minum khamr dan juga aktivitas judi. Sampai satu peristiwa ketika mereka sedang mabuk, fakana hatta kana yaumun minal ayam amma rajulun minal muhajirin ashabahu fil maghrib. Ada salah seorang dari kalangan muhajirin yang menjadi imam, dan pada saat itu dia dalam keadaan mabuk. Maka saat mabuk itu khalatu fi qiraatihi, bacaannya itu salah-salah karena sudah tidak konsentrasi lagi, akal pikirannya sudah tidak sambung.
Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkaitan dengan hal ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu itu tahu, paham apa yang kamu ucapkan. Karena dalam peristiwa itu bacaannya salah-salah. Karena memang orang yang mabuk itu sudah tidak terkontrol lagi akal pikirannya. Jadi imam bacaannya salah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan ayat ini supaya saat mendekati sholat mereka tidak dalam keadaan mabuk, sampai mereka itu memahami apa yang sesungguhnya mereka ucapkan. Yang dalam hal ini juga sebagian ulama menyatakan seorang yang sholat itu memang hendaknya memahami apa yang dia ucapkan itu. Jangan kemudian dia mengucapkan dan kemudian tidak tahu apa yang dia ucapkan. Termasuk jangan sampai dia juga seperti orang yang dalam keadaan mabuk gitu. Dia membaca sesuatu tapi tidak sadar apa yang dia baca. Ketika ruku kemudian baru sadar, tadi saya baca surat apa ya. Yang kata ulama ini ya hampir sama juga dengan orang mabuk ini. Dia tidak sadar apa yang dia baca tadi, dan kemudian dia melanjutkan aktivitasnya. Jadi memahami apa yang dia baca. Tadi saya baca surah ini, saya baca surah ini, bukan kemudian melanglang buana. Sehingga dengan adanya larangan ini, maka sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulai berpantang dari minum khamr, terutama saat-saat menjelang dekat sholat. Jadi ketika mereka sudah dekat dengan sholat, maka mereka tidaklah minum khamr, karena mereka khawatir mereka datang dalam keadaan mabuk ketika sudah waktunya sholat. Sehingga dengan demikian maka mereka sudah mulai menjauhi khamr. Nah, karena sudah mulai terbiasa dengan jauh dari khamr, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan pengharaman tentang khamr. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini disebut orang-orang yang beriman, yang kata para ulama sesudah pesan ini sesungguhnya ada hal penting yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada orang-orang yang beriman. Imma ada pun bisa itu berupa perintah yang kamu harus lakukan atau larangan yang harus kamu jauhi. Nah, di dalam ayat ini pesan pentingnya itu adalah larangan yang harus dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, maisir, judi, al-ansab, sesuatu yang dipersembahkan sembahan selain Allah, wal azlam, dan kemudian panah yang digunakan untuk mengundi nasib, itu adalah rijis. Rijis itu dimaknai sesuatu yang kotor, najis, min amali syaitan, yang merupakan perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah agar kamu itu beruntung. Di dalam ayat ini kata para mufassir, sesungguhnya kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang pengharaman khamr dan judi,
yang di dalam ayat ini pertama di situ dikatakan dengan innama. Innama itu dalam bahasa Arab merupakan adatul hasr, pengkhususan. Innama al-khamr wal maisir, judi dan juga khamr itu kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang sangat-sangat berat di dalam agama, yaitu pertama adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, al-ansab. Kemudian yang kedua adalah al-azlam, mengundi nasib, yang kesemuanya itu berkaitan dengan persoalan akidah ya. Jadi kemudian dikaitkan dengan keduanya, dikaitkan dengan al-asnam, dengan berhala-berhala, dikaitkan dengan mengundi nasib, yang itu menggantungkan sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengharamannya itu kemudian digandingkan dengan sesuatu yang bersifat akidah. Khamr dan maisir, dua hal ini kemudian Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Pertama di situ dengan kata innama yang dikaitkan dengan dua perbuatan yang berkaitan dengan akidah, berhala dan mengundi nasib, menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ dikatakan yang kedua adalah dengan rijis. Rijis itu artinya adalah sesuatu yang kotor, najis, dan dikaitkan dengan bahwa itu adalah perbuatan setan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fajtanibuh, ada perintah juga untuk menjauhinya. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum tuflihun, bahwa hal tersebut itu adalah sababan lil falah, merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau ingin beruntung maka jauhilah empat persoalan ini. Yang dua hal merupakan hal yang berkaitan dengan persoalan yang ada sebelumnya, sedangkan dua hal yang lainnya itu merupakan persoalan yang berkaitan dengan akidah. Dan termasuk juga nanti di ayat 91 Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang fahal antum muntahun. Fahal antum muntahun itu adalah pertanyaan, akan tapi sesungguhnya merupakan peringatan. Fahal antum muntahun, maka apakah kamu akan berhenti? Itu merupakan pertanyaan yang sesungguhnya di dalamnya ada peringatan. Peringatannya adalah maknanya idzanan binal amra fir rijs wa tahdhir qad balagha al-ghayah al-quswah, bahwa larangannya itu sudah mencapai puncak. Jadi maknanya berhentilah, bukan sekedar apakah kamu mau berhenti, bukan kemudian pemberian izinnya, pertanyaan kamu mau berhenti apa enggak, bukan pilihan yang seperti itu. Akan tetapi maknanya adalah supaya seseorang yang diseru di dalam ayat itu, yaitu orang-orang yang beriman, itu benar-benar berhenti. Karena tadi beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwasanya pertama khamr, minuman keras, kedua maisir, judi, yang ketiga al-ansab, berhala, termasuk juga hal-hal yang disembelih untuk berhala, dan yang keempat adalah al-azlam, yaitu panah yang digunakan untuk mengundi nasib, menentukan apa yang akan dilakukan atau tidak. Itu adalah satu perbuatan kotor yang merupakan perbuatan setan yang harus dijauhi oleh manusia. Pertama adalah khamr. Khamr
adalah sesuatu yang sudah kita kenal. Ma askara qaliluhu fa kathiruhu haram. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Sesuatu yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun itu haram. Khamr yang di dalam hal ini kemudian kalau kita kaitkan merupakan bagian dari perlindungan yang diberikan syariat terhadap satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal. Karena khamr itu merusak akal manusia. Seorang yang meminum minuman keras, maka pada saat itu akalnya tidak berfungsi dengan baik. Maka salah satu dari tujuan diturunkannya syariat, kata para ulama, itu setelah mengkaji ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu adalah hifdzul aql, menjaga akal. Segala sesuatu yang berpotensi untuk merusak akal manusia itu dilarang. Salah satunya adalah khamr. Karena dengan khamr ini maka akal manusia itu tidaklah berfungsi dengan baik. Dengan adanya khamr maka pikiran manusia itu, bahkan kemudian akalnya, otaknya itu akan mengalami kerusakan. Ada satu peristiwa yang mengisyaratkan bagaimana sesungguhnya khamr itu memang merupakan ummul khaba'is. Ada dalam peristiwa, apalagi kemudian kalau kita kaitkan dengan sekarang, itu adanya kejahatan-kejahatan yang disebabkan dengan adanya khamr itu, seorang yang sudah hilang kesadarannya. Di dalam kisah ada seorang yang diberikan pilihan itu. Pertama, dia minum khamr. Yang kedua adalah berzina dengan seorang perempuan yang ada di depannya. Dan kemudian yang ketiga, dia membunuh anak kecil itu. Nah, dia kemudian pilih. Dalam pandangan dia itu yang paling ringan adalah minum khamr saja itu, dibandingkan dengan berzina. Ini dosa besar juga, tapi kemudian sangat berat di dalam agama. Bunuh itu juga demikian. Akan tapi yang terjadi ketika dia itu minum khamr, maka hilanglah sudah akal sehatnya. Ketika hilang akal sehatnya, maka dia melihat perempuan cantik yang ada di depannya. Berzinalah dia tetap. Ketika dia sudah berzina, dia melihat bahwasanya anak kecil yang ada di situ menyaksikan perbuatan jahatnya, sehingga dia kemudian membunuh juga anak kecil itu. Dia inginnya melakukan hal yang paling ringan di dalam pandangannya, yaitu hanya minum khamr. Akan tetapi ketika dia minum khamr, hilanglah akal sehatnya, dia malah melakukan 3 dosa besar sekaligus. Minum khamr, kemudian yang kedua berzina, dan yang ketiga adalah membunuh. Ini menunjukkan bagaimana sesungguhnya minum khamr adalah satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Sehingga memang apa yang diberikan di dalam ayat ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala paling tahu. Judi juga demikian. Apalagi pada masa sekarang kita akan melihat bagaimana yang namanya judi itu sangat-sangat menghantui masyarakat, dan itu berkembang. Kalau dulu judinya itu konvensional, berhadap-hadapan, maka sekarang judinya itu lebih profesional. Sifatnya judi online yang mudaratnya itu kalau kita lihat lebih besar lagi. Kalau judi konvensional itu mungkin kemungkinan menang atau tidaknya itu masih lebih besar itu. Akan tapi kalau judi modern seperti sekarang
itu lebih banyak pengaturan oleh bandarnya yang sangat untung gitu. Sementara mereka yang terlibat dalam perjudian online bisa dipastikan akan mengalami kerugian demi kerugian. Ya memang satu waktu diberi kemenangan supaya dia penasaran, ingin menang lagi, akan tapi kalau dibandingkan dengan apa yang dia lakukan, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat jauh. Ada kecanduan. Dalam dua hal ini kan ada sistem kecanduan. Khamr itu membuat orang kecanduan, kemudian juga judi membuat orang kecanduan, dan dua-duanya merupakan satu penyakit yang merusak, termasuk di dalamnya adalah merusak ekonomi, merusak ketahanan masyarakat, karena masyarakat kemudian akan bergantung kepada dua hal ini, penyakit di tengah masyarakat. Dan di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir, bahwa perbuatan khamr, minum khamr dan maisir, judi, itu mempunyai mudarat yang sangat besar itu. Jadi mudaratnya adalah sangat besar. Apa mudaratnya? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, yaitu akan timbul yang namanya permusuhan, timbul yang namanya kebencian. Ketika orang minum khamr, itu kan sekali lagi kehilangan akal sehatnya, kehilangan kesadarannya, sehingga dia akan melakukan perbuatan yang dia tidak sadari karena akal sehatnya sudah hilang. Bisa termasuk di dalamnya adalah membunuh ataupun hal-hal yang lainnya yang berada di luar kendalinya. Kecelakaan yang terjadi misalnya, kalau kita lihat salah satu faktornya adalah dia berkendara dalam keadaan sudah sakau, dalam keadaan akal sehatnya sudah kurang berfungsi dengan baik sehingga terjadi kecelakaan, atau memang dia kemudian membunuh karena kehilangan kesadarannya, kena singgung sedikit kemudian tengkar, kena singgung sedikit kemudian dia melakukan hal-hal yang sesungguhnya berada di dalam di luar kendalinya. Ini bahaya dari khamr dan maisir. Jadi menimbulkan permusuhan, termasuk juga maisir menimbulkan permusuhan dan kebencian. Karena orang yang melakukan judi itu kan semuanya menginginkan dirinya yang mendapatkan keuntungan, dirinya yang akan mendapatkan keuntungan dari perjudian itu. Akan tapi tidak seperti itu kan, sehingga yang terjadi adalah kebencian, permusuhan, termasuk kepada orang-orang yang dia ajak bertaruh, dia ajak berjudi. Kenapa dia yang dapat bukan saya? Jadi terjadi yang namanya permusuhan, kebencian di dalamnya. Ini hal yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Jadi khamr, kemudian yang kedua adalah judi. Kemudian yang ketiga di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala katakan dengan al-ansab wal azlam. Ini adalah satu dosa yang sudah jelas di dalam agama kita, karena kalau al-ansab itu kan berkaitan dengan berhala, kemudian al-azlam itu juga berkaitan dengan persoalan akidah. Kenapa kemudian dua hal ini disebutkan? Ini sesungguhnya ingin menunjukkan, kata mufassir, bagaimana dosa dari khamr dan judi itu sesungguhnya juga adalah sesuatu yang sangat besar. Jadi merupakan dosa besar yang di dalam ayat ini digandengkan
dengan sesuatu yang sifatnya akidah. Jadi sifatnya akidah, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan adalah akidah. Al-ansab, berhala, mempersembahkan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu kan merupakan perbuatan syirik. Artinya ketika digandingkan dengan hal yang berkaitan dengan persoalan keimanan, maka seperti halnya yang ada di awal ayat itu, Allah Subhanahu wa taala kan menyerunya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bahwa pertama yang namanya khamr dan yang kedua judi itu adalah satu perbuatan yang najis yang hanya dilakukan oleh setan, yang pada gilirannya itu sesungguhnya berpotensi juga untuk merusak keimanan manusia. Makanya di dalam lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan apa di antara mudarat dari khamr dan judi, yaitu menimbulkan permusuhan, kemudian yang kedua menimbulkan kebencian di antara manusia, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati, dan juga akan memalingkan manusia dari ingat kepada Allah, dan yang kedua adalah memalingkan manusia dari salat. Jadi di antara dua dosa besar yang digandingkan dengan persoalan akidah, yaitu khamr dan judi, mudaratnya juga di samping hal yang berkaitan dengan sesama manusia, yaitu permusuhan dan kebencian, yaitu juga adalah bisa membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasuddakum an dzikrillah, membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pikiran mereka kemudian hanya tertuju kepada dua hal ini, yaitu khamr dan kemudian yang kedua adalah judi. Karena adanya unsur kecanduan tadi, maka pikiran-pikirannya itu setiap harinya itu hanya dipenuhi tentang hal tersebut. Pikirannya adalah kalau khamr, bagaimana saya besok mau minum lagi, atau kalau seperti sekarang pecandu narkotika, maka yang dia pikirkan dalam keseharian itu adalah narkotika terus. Besoknya dia berpikir tentang itu lagi. Tidak ada semangat di dalam kehidupannya kecuali bagaimana dia mendapatkan narkotika, bagaimana dia minum. Itu yang akan terjadi kepada dirinya. Lupa untuk sholat, lupa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dia ingat itu hanyalah bagaimana dia memenuhi sesuatu yang membuat dirinya itu kecanduan. Dia bahkan tidak akan peduli kepada keluarganya, tidak akan peduli terhadap bahkan dirinya sendiri itu. Kalau kita lihat misalnya peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti halnya ada seorang yang sampai kemudian terbunuh oleh istrinya, terbakar itu, ya karena istrinya mangkel itu. Gaji 13 yang seharusnya diberikan kepada diri dan keluarganya itu habis karena persoalan judi online yang dilakukan oleh suaminya. Artinya tidak ada kepedulian itu kan, tidak ada kepedulian kepada keluarganya. Karena yang menjadi pikirannya adalah sesuatu yang membuat dirinya kecanduan. Kalau terhadap orang dekatnya saja dia itu tidak peduli, apalagi terhadap yang lainnya. Yang di dalam ayat ini Allah katakan wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, memalingkan dari ingat kepada Allah, malingkan juga dari salat, karena pikirannya sekali lagi hanya tertuju kepada
bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang membuat dirinya ketagihan tadi. Bagaimana dia minum. Bagi yang judi, bagaimana dia memperoleh uang untuk berjudi, besoknya lagi berjudi, besoknya lagi, dan itu tidak akan lepas dari dirinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan fahal antum muntahun, supaya manusia itu, terutama yang diseru di sini adalah orang-orang yang beriman, itu benar-benar berhenti. Karena sekali lagi dua hal ini merupakan penyakit yang sangat berat yang Allah Subhanahu wa taala gandingkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan akidah, penyembahan berhala, mengundi nasib, menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi seperti yang dikatakan oleh mufassir, di dalam ayat ini sesungguhnya tersirat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dua hal ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan kata innama yang artinya tiada lain. Yang kedua adalah dikaitkan dengan persoalan akidah, bahwa ini juga bisa mengancam akidah seseorang. Yang ketiga itu dikaitkan dengan perbuatan setan, rijis, bahkan sesuatu yang najis, kotor, yang hanya dilakukan oleh setan. Dan yang keempat adalah dengan kata fahal antum muntahun, yang isyaratnya larangannya itu sudah mencapai puncak, hendaklah kamu benar-benar henti. Cuma dalam hal ini dengan kata fahal antum muntahun itu bukan pilihan, tapi merupakan peringatan yang mencapai puncaknya supaya manusia itu benar-benar berhenti dari dua hal yang sangat membahayakan ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan tentang khamr dan judi, dua penyakit yang sekarang mulai bahkan mewabah di tengah masyarakat kita, sehingga masyarakat itu kemudian benar-benar kecanduan seperti halnya yang memang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini. Mereka itu kemudian terlibat dalam permusuhan, lupa kepada diri mereka sendiri, lupa kepada keluarga, lupa apalagi kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua penyakit yang sangat berbahaya ini, yaitu khamr atau sekarang narkotika, dan yang kedua adalah persoalan judi, baik konvensional apalagi yang sifatnya modern, judi online seperti sekarang. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.